Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen yang kedua ini kita akan ngebahas salah satu stadion paling ikonik di dunia, Kak. Nama stadionnya adalah Estadio Hernando Siles, yang dijuluki stadion di atas awan. Wow. Estadio Hernando Siles merupakan salah satu stadion yang ditakuti oleh mereka yang bertandang ke sana. Pertanyaan itu kan kok bisa? Apakah di dalamnya ada begal? Wah, bukan karena faktor itu dong kalau ditakuti. Berarti pertanyaan lainnya adalah apakah di dalamnya tidak ada masa depan? Kita semua kan takut ya masa depan ya. Tidak dong. Nah, karena emang dari semua stadion nasional di dunia, beberapa di antaranya memberikan keuntungan bagi tim kandang. Nah, Camp Nou, misalnya nih rumah bagi salah satu klub terbesar di dunia yaitu Barcelona, merupakan salah satu tempat yang terbilang angker bagi tim tamu. Ini angker dalam artian bola ya, bukan ya, ada kunti tiba-tiba di dalamnya. Karena bayangkan saja setiap pemain yang datang harus menanggung tekanan yang berasal dari 99.000 lebih teriakan pendukung dari tim tuan rumah. Barcelona. Karena di dalamnya itu banyak banget. Benar, kan, kapasitas banyak dan pendukungnya loyal. Loyal, menebarkannya jago banget. Iya, udah itu mah literally angker tuh angker. Angker banget. Nah, aturan gol tandang tuh awalnya dimunculkan Kak, karena tim tamu tuh susah cetak gol gitu. Akhirnya mereka main defense terus salah tandang. Nah, faktor yang utama biasanya tekanan dari supporter kandangnya itu. Tapi hal yang berbeda terjadi di Bolivia, tepatnya di Estadio Hernando Siles. Soalnya faktor terbesar yang memengaruhi tim lawan adalah kondisi geografis dari stadionnya tersebut, Kak. Karena di atas awan mungkin semuanya harus bisa terbang. Harus bisa terbang. Sedih. Nah, Estadio Hernando Siles sendiri berdiri di ketinggian 3.636 meter di atas permukaan laut. Kilometer ya berarti. Sebagai perbandingan, Gunung Semeru aja sebagai gunung tertinggi di Jawa, tingginya sama tuh 3.636 meter. 76. Iya benar. Benar-benar. Para pendaki kalau ke Semeru itu harus banyak persiapan karena medan dan kondisi geografis yang sulit. Nah, jadi mereka yang tampil di Estadio Hernando Siles ini bagaikan bertanding di atas puncak sebuah gunung. Iya, jadi kayak emang kalau naik gunung tuh emang yang mempengaruhi itu kondisi fisik si pemain pendaki. Iya, kalau makin tinggi ya makin berat itu, nafas dan segala macam. Bener, dan yang tanding di Estadio Hernando Siles ini pasti capek banget, Kak. Karena dia habis mendaki harus main bola. Enggak, kalau stadionnya di atas gunung kan? Datangnya nggak harus mendaki, dia main aja. Dia mainnya aja kayak di atas gunung. Kira itu kayak mendaki dulu gitu. Itu kayaknya prosesnya lama banget sampai para tim lawan nyampe. Bener. Nah, biar apa yang nggak terlalu capek ngedaki, karena saya penonton setia Firsa Besari. Kontennya naik gunung. Kontennya naik gunung, benar. Nah, Estadio Hernando Siles adalah kandang dari 3 tim, Kak. Yaitu Klub Bolivar, The Strongest, sama La Paz FC. Dan dia juga jadi kandangnya tim nasional Bolivia. Namanya diambil dari presiden ke-31 Bolivia, yaitu Hernando Siles. Biasanya efek dari main bola di sini tuh mulai dari sakit kepala yang biasa ya, sampai yang paling parah tuh tidak sadarkan diri. Pingsan. Pemain top aja Kak, kayak Angel Di Maria, Javier Mascherano, sampai Lionel Messi bahkan terlihat terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung kayak gitu ya. Saat tampil di La Paz gitu. Mereka harus mengenakan masker oksigen setelah mengeluhkan pening saat bertanding. Gila. Karena asalnya mau pakai masker Mustika Ratu. malah kecantikan kulit. Tapi takutnya jadi cantik. Malah dandan mereka. Nah, Estadio Hernando Siles ini membuat Bolivia ini terasa begitu mengerikan. Bahkan buat Brazil sekalipun. Nah, Brazil pernah kalah di sini tahun 1993 dan 2009. Argentina juga pernah dibantai 6-1 di stadion ini pada 2009 dan menjadikannya sebagai kekalahan terburuk sejak 60 tahun terakhir. Jadi ya, tim jago aja bisa tumbang di stadion ini. Sama kayak ini Kak, kayak misalkan waktu Persib tandang ke Wamena. Ada istilah Barca main di Wamena, udah pasti kalah. Di Indonesia Timur tuh mau nggak pada pun nggak akan ada yang bisa menang. Nah, Bolivia pernah meraih trofi Copa America pada 1963 yang jadi trofi Copa America pertama dan satu-satunya Kak. Dan itu pun terjadi saat mereka jadi tuan rumah. Wajar. Nah, tahun 97 mereka tuh jadi tuan rumah lagi. Mereka tuh bahkan berhasil sampai final Kak. Tapi mereka kalah dari Brazil yang sudah beradaptasi dulu dengan kondisi di La Paz. Dan dia di dalamnya tuh ketemu Johnny G. Plate, Imam Samudra. Gak La Paz. Saya La Paznya Nusa Kambangan Kak.
Bukan La Paz Sukamiskin atau La Paz yang lain. Nah, ketinggian 3.636 mdpl ini merupakan wilayah kategori yang sangat tinggi. Betul. Di wilayah ini gejala penyakit ketinggian dan penurunan performa pasti itu terjadi pada semua pemain. Nah, tanpa 2 minggu proses aklimatisasi, si tim tamu ini memiliki asupan oksigen lebih sedikit dari biasanya, sementara detak jantung mereka meningkat drastis. Berarti minimal 2 minggu ya. Betul. Aklimatisasi. Harusnya udah di penyesuaian. Nah, efek ketinggian akan muncul beberapa saat setelah mereka mulai bertanding. Jadi tidak heran jika statistik menunjukkan bahwa Bolivia kerap mencuri angka di rentang 15 menit terakhir pertandingan. Karena ya pemain yang itunya udah pasti udah kecapean, benar, udah habis oksigen. Betul. Dan yang saya lihat Kak, emang ada gejala dari penyakit ketinggian ini Kak. Kayak si syaraf leher ini tuh jadi keras, ketarik. Contohnya nih, kayak yang udah dari Arab, dia tuh kalau misalkan dipanggil nama atau sapaan tuh nggak mau ngeli Kak. Kannya udah keras, jadi maunya dipanggil Pak Haji, baru kalau dipanggil Pak gitu gini. Itu ketinggian hati. itu istilahnya tinggi hati, bukan tinggi daratan. Jadi dipanggil itu Pak Haji. Baru mau nengok. Beda loh, saya udah serius loh Bang, dengerin aja loh. Keuntungan Bolivia dengan ketinggiannya sempat diprotes sama FIFA tuh 2007. Estadio Hernando Siles ini tuh dianggap nggak adil, bahkan membahayakan kesehatan. Wah, iya juga ya. Ujungnya FIFA menetapkan kalau ketinggian maksimal untuk stadion internasional itu harus berada di bawah 2.500 mdpl. Yang mana itu juga jauh banget ya. Jauh banget, bener. Nah, tidak hanya Bolivia, peraturan ini juga berpengaruh pada Kolombia, Bolivia, Ekuador, Peru, dan Meksiko. Karena mereka di dataran tinggi hampir juga semua, kan. Geram dengan ketentuan ini, negara-negara Amerika Latin tadi mengajukan protes. Ya. Mereka bilang kalau aturan tersebut adalah diskriminasi terhadap negara-negara yang berada di ketinggian. Jadi, ya mau gak mau itu kan faktor, bukan benefit buat mereka, tapi emang keadaannya seperti itu. Iya, gitu di sana dataran tinggi. Gitu ya. Nah, Presiden Bolivia saat itu, Evo Morales, memandang peraturan ini sebagai sebuah ketidakadilan, tidak hanya terhadap Bolivia tapi juga terhadap olahraga secara keseluruhan. Stadion Hernando Siles pun merupakan sebuah simbol atas perlawanan terhadap larangan FIFA. Keren. Dan menarik sejumlah simpati. Bahkan kalau nggak salah Diego Maradona juga menyerukan perlawanan terhadap FIFA gitu. Dan akhirnya pada 2008 FIFA menaikkan batasnya menjadi 3.000 meter. Tapi kan si Estadio Hernando Siles ini 3.300 kan. Cuma akhirnya FIFA memberikan keistimewaan terhadap Estadio Hernando Siles. Udah terlanjur legenda soalnya. Udah terlanjur legenda. Ternyata ada faktor ketinggian itu ya. Saya kira ya emang lebay aja ketika ya tadi Persib main di Wamena atau di Persipura gitu ya. Itu emang timnya butut jadi nyari alasan, ternyata emang berpengaruh banget ya. Dan itu pun ya masih di Indonesia Timur yang mungkin ketinggiannya masih 2.000. Kalau Wamena, iya benar. 2.000 kan, apalagi ini 3.000 loh. 3.300. Gitu banget ya Kak. Itu tadi pembahasan kami soal Estadio Hernando Siles yang mendapatkan julukan sebagai stadion di atas awan. Jadi kemana-mana tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Mantap.